pantun rohani yuk bersama Rere di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis 22 September 2022. Dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Andreas Jansen edisi Kamis 22 September 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Hujan September semuanya basah. Berkendara butuh keterampilan khusus. Herodes mulai gelisah sejak dengar berita kemasyhuran Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, tidak semua orang dapat menerima kelebihan orang lain dengan sukacita. Orang-orang yang angkuh dan menganggap diri paling hebat, menilai keberadaan orang lain dengan segala kelebihan mereka, apalagi mereka jauh lebih hebat dari dirinya, sebagai ancaman. Maka mereka akan berusaha menghalalkan berbagai cara untuk menghentikan orang-orang yang lebih hebat dari diri mereka, supaya nama mereka tidak tenggelam. Sifat buruk itu hidup dalam diri Herodes yang kita dengar dalam Injil hari ini. Ia merasa cemas dengan Yesus karena Yesus melakukan karya-karya besar. Mengapa Herodes cemas? Kalau kita membaca perikop sebelumnya, Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6, kita melihat bahwa Yesus memanggil 12 murid, memberi kuasa kepada mereka untuk mewartakan kerajaan Allah, mengusir setan-setan, dan mengatasi kelemahan-kelemahan. Ketika Herodes mendengar semua itu, ia merasa cemas. Ia diingatkan kembali akan pengalaman buruknya bersama Yohanes Pembaptis. Sebelum kedatangan Yesus, Yohanes Pembaptis juga mempunyai kelompok murid seperti Tuhan Yesus. Maka ketika ia mendengar bahwa Yesus juga memiliki kelompok 12 orang yang dengan aktif masuk keluar kota dan desa mewartakan kerajaan Allah, memberitakan keselamatan, mengusir setan-setan, dan melenyapkan penyakit-penyakit, ia merasa cemas. Jangan-jangan Yesus dan kelompoknya ini adalah tandingan baru yang bisa merusak reputasi, bisa mengambil masanya, dan kemudian bisa melengsarkannya secara pelan-pelan dari kuasanya sebagai raja. Dua tambah 3 sama dengan 5. Belajar berhitung sebelum menjadi pembeli. Kehadiran Yesus yang penuh karisma dianggap Elia yang muncul kembali. Saudara-saudari yang terkasih,
Masing-masing kita diberi kemampuan yang berbeda-beda oleh Tuhan. Maka kita tidak perlu merasa cemas dengan kelebihan orang lain. Kita tidak perlu bersikap seperti Herodes, yang ketika melihat orang lain jauh lebih hebat dari kita mulai merasa cemas, iri hati, lalu kemudian mulai merancang hal-hal yang jahat untuk menghentikan saudara kita, orang lain yang lebih hebat dari kita. Ketika kita selalu menganggap orang lain sebagai saingan, hidup kita tidak akan damai, tidak akan tenang. Ketika kita melihat semua orang yang jauh lebih hebat dari kita sebagai musuh yang harus dilenyapkan, hati kita akan selalu dikuasai oleh hal-hal yang jahat, karena kita akan selalu merancang hal-hal buruk untuk menghentikan mereka. Sikap yang harus kita bina dan kita kembangkan adalah bersukacita. Bersukacita atas kelebihan orang lain, bersukacita atas talenta-talenta orang lain, bersukacita atas semua hal baik yang diberikan oleh Tuhan kepada orang lain. Kita bersukacita karena kelebihan orang lain itu adalah berkat yang menyempurnakan apa yang kurang dalam diri kita, yang membantu kita untuk menciptakan suatu dunia yang lebih baik. Karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda-beda pada bidangnya, yang bekerja bersama secara berbeda untuk tujuan yang sama. Herodes dengan sifat buruknya tidak boleh mendapat tempat dalam hati kita. Banyak bendera yang berkibaran. Untuk masuk harus melalui litsus. Herodes sungguh menjadi penasaran, berusaha untuk bisa bertemu Yesus. Kita harus selalu bersyukur bahwa Allah mengutus orang-orang lain dengan keunikan, dengan kelebihan untuk suatu tujuan tertentu. Maka mari kita bekerja sama dan menerima semua perbedaan kelebihan orang lain sekalipun sebagai berkat dari Tuhan, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai saingan. Ketika kita mampu menerima orang lain dengan kelebihan mereka, dengan perbuatan-perbuatan besar yang mereka lakukan, kita bukan hanya menghargai orang itu, tetapi kita menghargai dan menghormati Allah yang memberikan semua hal yang besar, semua hal yang baik dan indah dalam diri saudara-saudari kita. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD dari Batam. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.